kita lanjutkan. Jadi selain kita mempelajari bahwa beberapa penyakit atau istilahnya hampir semua penyakit itu ada faktor genetik. Jadi ada faktor non-modifiable, jadi faktor yang nggak bisa diganti ya. Kita kan juga nggak bisa memilih siapa orang tua kita. Maka dari situ kita perlu belajar apa itu siklus sel, DNA replikasi, dan regulasinya. Terus juga selain itu salah satu penyakit kanker ya yang sekarang prevalensinya sangat banyak itu juga berkaitan dengan siklus sel. Di mana pada kanker itu sel melakukan mitosis tidak terkendali dan tidak terkoordinasi. Padahal pada siklus sel itu ada kematian yang terprogram. Dari situ menunjukkan bahwa kita perlu belajar apa itu siklus sel dan regulasinya. Jadi pertumbuhan sel itu berkaitan dengan pembelahan sel, di mana sel membelah menjadi dua sel anak ya, two new daughters. Dan di situ semua informasi genetik itu secara akurat terduplikasi dan didistribusikan secara hati-hati pada sel anak, begitu. Dan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur ya pembelahan sel secara detail, berbagai informasi pun informasi genetik diturunkan ke sel anak secara sempurna dan terbagi baik gitu. Terus di situ kita mengenal beberapa fase di dalam pembelahan sel. Ya, jadi pada proses mitosis, terutama di sini pada mungkin saya jelaskan yang ini dulu. Ya, ini adalah regulasi siklus sel di mana ada fase M, terus kemudian ini fase yang bisa dibilang fase mitosis ya. Setelah itu mungkin dari G1 dulu ya, G1, S, G2 mitosis. Jadi pada M ini adalah fase di mana sel itu benar-benar terbelah, nukleus terbelah, kemudian sitoplasma juga terbelah. Kemudian di situ di nukleus di mana kromosom pada proses mitosis itu dia membentuk suatu lipatan ya, berkondensasi untuk kemudian nanti dia akan terbagi menjadi dua sister kromatid yang disertai dengan mikrotubul. Mikrotubul ini adalah kalau pada manusia itu merupakan kerangka yang memberi bentuk. Dalam hal ini adalah yang mengikat ya. Jadi pertama kromosom mengalami kondensasi, terus kemudian dia mulai terbentuk sentromer dengan spindle mitotik, terus kemudian setelah itu dia mulai terbagi menjadi dua, membentuk dua sister kromatid, sampai kemudian nanti membran sel juga menutup membagi dua sitokinesis yang dua sister cell. Terus kemudian siklus yang dari M, G1, G2 itu ada waktu ya, ada waktunya untuk mengatur siklus sel, di mana mostly paling banyak sel itu berada waktunya pada interfase, di mana di situ ada dua tahapan fase yaitu G1, S fase dan kemudian G2. Di fase S ini itu terjadi replikasi dari DNA dan
overall length of the cell cycle atau seluruh proses cell cycle itu atau generation time itu membutuhkan waktu 18 sampai 24 jam. Jadi sangat pelan sekali ya. Nah, itu nanti yang kita amati pada kanker di mana proses generation time-nya ini memendek. Jadi sel cepat sekali mengalami mitosis. Pada fase G ya, G phases, di mana di situ pada G1 itu bervariasi di antara beberapa tipe sel. Ada yang pendek dan tentunya ada yang panjang. Terus kemudian selama G1 di situ adalah suatu proses di mana untuk memutuskan ini mau membelah atau cancel, gak jadi membelah. Dan kalau gagal ya, maka dia akan kembali lagi menjadi G0. Di sini adalah fase yang sangat penting. Ya, ibaratnya ini adalah revisi, proses revisi pada susunan DNA. Kalau proses revisi ini berhasil, jadi istilahnya, oh ini enggak sesuai DNA-nya, ada berubah susunannya atau mutasi, maka kembali, enggak jadi lanjut. Kalau misalnya, oh ini sudah sesuai susunan DNA-nya, oke lanjut. Nah, kalau ada suatu kondisi di mana susunannya enggak sesuai, tapi berlanjut, maka disitulah akan terjadi proses mutasi gen. Dan itu awal mula terjadinya penyakit. Jadi maka dikatakan proses ini adalah proses yang penting. Karena menentukan untuk susunan DNA atau susunan asam amino pada DNA. Terus kemudian apabila sudah siklus sel itu berakhir, maka akan lanjut menuju ke terminal differentiation. Jadi tentunya sel itu punya diferensiasi berbeda-beda ya. Jadi katakanlah kalau kita mengenal 3 germinal sel ya, ada ektoderm, endoderm, mesoderm. Yang ektoderm itu untuk membentuk contohnya ya kulit dan tulang, mesoderm itu otot, endoderm itu jaringan pada sistem pencernaan seperti itu. Maka proses ini ya sudah ditentukan fate-nya, nasibnya sel ini ke jaringan germinal yang mana, ektoderm, endoderm atau mesoderm. Dan ini pada umumnya dia mengalami diferensiasi yang tidak sama dengan jaringan asalnya. Suatu contoh misalnya sistem reproduksi ya, misalnya sel epitel ovarium. Terus kemudian terjadi kanker ya karena proses G1 nggak ada koreksi, lanjut membelah, maka di situ sel epitel ovarium berubah menjadi yang diferensiasinya itu tidak jelas. Maka maksudnya tidak mengarah ke endoderm, ektoderm atau mesoderm seperti itu. Maka itu akan muncul suatu proses namanya satu jenis kanker namanya anaplastik karena diferensiasi dari jaringannya tidak mengarah ke diferensiasi apa. Dan proses penting dari siklus sel itu adalah replikasi DNA. Di mana di situ underlying mekanismenya ya, mekanisme yang mengatur itu dari double helix structure of DNA. Jadi struktur double helix pada DNA. Di mana satu strand setiap molekul DNA itu berasal dari parent molekul yang disebut dengan semi-conservative replication. Jadi seperti ini ya. Ini saya kira dulu waktu SMA sudah pernah diterangkan ya. Dari double strand kemudian berpisah masing-masing menjadi single strand. Terus kemudian disusun pasangan dari masing-masing single strand DNA ini.
Nah, ini contoh pemeriksaan menggunakan autoradiograf E. coli pada replikasi DNA. Ini ya, tanda panah itu replication fork. Terus kemudian dia akan membentuk pasangannya. Saya secara spesifik hanya membahas pembelahan sel pada manusia, pada eukariot ya. Jadi tidak pada yang prokariot. Ya, jadi untuk pertumbuhan sel dalam kaitannya dengan mitosis itu ada kapasitas ya, ada kapasitas untuk pembelahan dan tentunya itu sesuai dengan kebutuhan. Suatu contoh misalnya terjadi luka teriris pisau, misalnya pada jari gitu ya, maka pada saat terjadinya luka itu memberikan sinyal untuk memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan. Pada saat itu, sel epitel kulit akan membelah untuk kebutuhan pada proses penyembuhan. Itu kalau pada proses penyembuhan. Kalau misalnya pada proses di mana fertilisasi, terus morula, blastula ya, terus nanti tumbuh menjadi janin dan bayi seperti itu, tentunya proses mitosis ini sangat dibutuhkan. Itu yang dikatakan bahwa pembelahan sel itu adalah sesuai dengan atau pertumbuhan sel yang dihubungkan dengan pembelahan itu sesuai kebutuhan. Dan tentunya di sini ada aspek volume, ya, di mana kapasitas dari jaringan itu disusun oleh sel-sel, sehingga volume dari jaringan itu yang dimana penyusunnya adalah sel-sel itu juga salah satu regulator. Jadi kalau misalnya sudah penuh, ibarat kita nata bola di dalam suatu kotak gitu ya. Kalau bolanya sudah penuh, karena kan mau ditutup, maka ya udah cukup segitu, nggak bisa ditambah lagi, katakanlah didesek-desek biar bolanya yang masuk lebih banyak seperti itu. Atau ibaratnya kalian naik lift ya, kalau naik lift itu kan kalau udah overload gitu kan bunyi. Sama terkait dengan uh, mitosis atau pertumbuhan sel itu juga terkait dengan uh, surface area to volume. Jadi rasio of surface area to volume. Jadi permukaan rasio luas permukaan dengan volume area. Jadi cukup jelas ya, segala sesuatu yang memberi stimulasi kapan sel membelah. Untuk pembelahan, dulu waktu SMA sudah dijelaskan tentang asexual reproduction ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga bahwa pada proses sexual reproduction keturunan itu membawa informasi genetik dari masing-masing orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Terus kalau seksual itu lambat ya, kalau aseksual itu cepat. Terus kalau seksual itu keuntungannya ada variasi genetik. Kekurangannya ya dia lambat.
pada prokariot itu tahu ya, prokariot tahu ya. Jadi prokariot itu sel membawa materi genetik dalam bentuk packages ya, di mana sama disebut dengan kromosom. Tapi di situ dia hanya punya satu circular strand DNA. Terus pada eukariot, jadi bacanya U ya, eukariot bukan EU. U itu artinya, EU itu artinya kalau di kita similar dengan artinya normal. Jadi misalnya euthyroid, kadar hormon tiroid normal gitu. Nah, berarti dia normal eukariot ya, di mana di situ dia ada struktur namanya DNA itu pada struktur yang namanya histone protein. Jadi ini ya, ini histone proteinnya, terus ini struktur DNA-nya dia menjuntai gitu ya, mengelilingi dari histone protein. Kemudian teranyam membentuk suatu nukleosom. Sedangkan pada kromosom itu ya dari juntaian dari DNA pada histone ini yang disusun lagi sedemikian rupa ya untuk membentuk struktur kromosom. Jadi di sini beberapa terminologi yang harus kalian pahami. Tentunya harus baca buku Cells ya. Saya nggak tahu apakah koordinator blog atau kontributor blog sudah sharing buku-buku ke kalian. Halo? Nggak dapat bukan yang benar. Sebenarnya itu buku wajib yang harus dipunyai ya, seperti kalian dulu SMA belajar biologi. Biasanya kita pakai buku Cells namanya. Saya lupa nama pengarangnya siapa, judulnya Cells. Atau ya itu sudah lama sekali ya, saya ada, cuma ya harus cari-cari dulu ya. Jadi nggak mungkin kalian belajar, ini kan blok BMS ya, biomolecular cell. Jadi ya harus baca buku ya, tidak hanya baca PPT. Kalau kalian hanya baca PPT, itu nanti bingung. Kalian bingung sendiri gitu. Saya nggak tahu, bahkan ada yang les. Itu saya juga heran, kenapa harus les gitu loh. Sebenarnya kita belajar sendiri aja bisa gitu loh. Asalkan sumber bacaannya itu ada dan itu bisa kita dapatkan ya, di perpustakaan ada atau dalam bentuk soft file juga banyak gitu. Saya sarankan baca buku. Kalau baca PPT saja itu tidak cukup karena PPT itu hanya namanya slide ya, jadi ya ringkas. Di sini kalian harus belajar terminologi. Apa itu nukleosom, apa itu histone protein, apa itu DNA double stranded, apa itu coil, apa itu supercoil, apa itu centromer, apa itu kromosom, apa itu kromatid, seperti itu. Dan itu ada di buku semua. Kalau saya jelaskan di sini ya waktunya nggak cukup. Dan ini udah minggu keberapa? Minggu ketiga. Nah, padahal cuma 4 minggu. Dan ini sebetulnya mudah karena kalian sudah pernah mendapatkan biologi. Oke. Kemudian kalau si pembelahan sel-sel cycle prokariot dia melalui proses namanya binary fission. Binary fission itu aseksual reproduction
dan identik ya. Eukaryotic cycle di situ ada interface. Interface adalah the time between cell divisions, waktu di mana di antara dua pembelahan, sedangkan proses pembelahan sendiri itu terdiri atas G1 ya, G1, S dan G2. Di sini biasanya nanti kalau ujian ini saya keluarkan ya siklus ini, terus kalian mengisi ini namanya fase apa, ini namanya fase apa, kalau prosesnya seperti ini di fase apa, seperti itu. Dan pada proses One ya, saya menjadi membutuhkan bentukan tanda baru. Dan patosintesis itu adalah fase di mana DNA baru disintesis. Dan adalah fase di mana sudah siap untuk terjadi pembelahan sel. Sedangkan pada M phase, karena di situ terjadi pembelahan dari nukleus sekaligus sitoplasma juga membelah menjadi dua. Ini tahapan fase. Ini juga dulu SMA sudah pernah. Jadi di situ karakter tahapan dari mitosis ada proses profase, di situ bisa diamati ya gambarannya, selnya. Terus kemudian ini sudah mulai kondensasi mer, terus mikrotubul, kemudian anafase sudah mulai terbagi menjadi dua site, ya sudah sitokinesis ya, yang nukleusnya sudah terbagi dua, proses sitokinesis menjadi dua sel. Dan ini uraian pada proses ini itu proses apa? Profase atau metafase, anafase, telofase. Oke, sorry. Mungkin saya lanjutkan terkait regulasi. Ini tadi sudah ya. Untuk plant inti untuk tanaman ini nice to know aja karena kita lebih ke animal ya dari dibandingkan tanaman, tapi cukup tahu ya. Ya, jadi sudah saya juga bahwa kebutuhan itu ada button on off-nya ya, ibaratnya begitu. Jadi ada tombol kapan on, kapan off. Yang jelas kalau pada sudah dewasa atau sudah terbentuk pertumbuhan sudah selesai, maka pertumbuhan sel atau pembelahan sel itu diperlukan secara cepat manakala terjadi injury atau jejas. Yang nanti dijelaskan pada blok mechanism of disease ya, mekanisme penyakit. Kemudian yang mengatur siklus sel pada eukariot itu adalah protein namanya cyclins ya. Di situ level atau kadar konsentrasi cyclins itu tentunya menyesuaikan sesuai dengan regulasi pembelahan sel. Di sini sel pada kondisi di mana fertilisasi ya. Jadi pada saat fertilisasi oosit ketemu spermatozoid, kemudian terbentuk pertumbuhan morula blastula seperti itu dan seterusnya sampai terbentuk janin, itu kadar dari konsentrasi cyclin itu naik turun ya, sesuai dengan fase di mana mitosis interfase seperti itu. Jadi pada saat mitosis dia naik siklinnya, saat interfase dia turun.
kemudian mitosis lagi, naik lagi. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi di situ sudah diatur dengan rapi, di mana di situ ada regulator internal, di mana di situ di dalam sel itu sendiri sama regulator eksternal itu bila mana ada respon dari eksternal yang memicu sel untuk melakukan pembelajaran. Dan potensial benefit tadi sudah saya spill juga dengan adanya stem cell research itu bisa digunakan untuk memperbaiki kerusakan sel, misalnya pada serangan jantung yang menyebabkan sel otot jantung rusak, stroke yang menyebabkan sel otak mati ya, nekrosis, atau spinal cord injury ya, injury pada tulang belakang, saraf tulang belakang. Nah, kenapa kok pilihannya penyakit contohnya jantung, saraf sama otak? Karena sel-sel penyusun jaringan tersebut itu tidak punya kemampuan regenerasi yang baik. Ya, yang dimaksud dengan sel stabil atau sel permanen. Sehingga kalau rusak tidak bisa digantikan dengan sel yang baru. Beda dengan sel labil. Kalau sel labil contohnya sel epitel kulit, sel epitel mukosa mulut ya, itu kalau rusak, contohnya sariawan, maka bisa sembuh. Kalau kena pisau 3 hari sembuh gitu. Itu namanya sel penyusunnya tipe sel labil, mudah mengalami regenerasi. Sedangkan sel otot, sel saraf, itu tidak mudah mengalami regenerasi. Sehingga bila mengalami kerusakan, maka tidak dengan mudah jaringan atau sel-sel itu mengalami regenerasi untuk reaksi penyembuhan. Sampai di sini jelas ya? Jelas apa belas? Halo. Jelas gitu. Dan tentunya dengan kemajuan teknologi pasti nanti ada hal-hal yang harus sesuai dengan kaidah etika moral keislaman ya. Suatu contoh sekarang yang lagi rame itu surrogate mother. Kalian tahu surrogate mother nggak? Tidak. Tidak, dokter. Ya, surrogate mother itu adalah misalnya laki perempuan gitu ya, pasangan, tapi ya nggak tahu menikah atau enggak. Terus pengen punya anak, tapi nggak mau hamil. Terus dia pinjam wanita lain, pinjam rahimnya untuk ditanam fertilisasi hasil spermatozoid sama oosit dari pasangan tersebut. Setelah difertilisasi secara in vitro seperti ini ya, terus kemudian dia titipkan pada wanita lain di dalam uterusnya untuk ditumbuhkan menjadi bayi. Itu namanya surrogate mother. Ibu yang mengandung bayi yang bukan anaknya itu namanya surrogate mother. Itu boleh nggak kalau di Islam? Boleh nggak kalau di Islam? Tidak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh, nanti nasabnya nggak jelas. Iya kan? Nasabnya nggak jelas. Oke. Nah, itu salah satu contoh ethical issue terkait dengan kemajuan teknologi di bidang biologi. Itu ya. Lain-lainnya mungkin juga saya ceritakan gitu ya, saya punya teman ini sulit punya anak. Terus kemudian pergi ke luar negeri sambil studi S3 begitu ya. Terus menjalani fertilisasi in vitro dan berhasil punya anak laki-laki. Tapi di situ rumah sakit masih nyimpen oosit ibunya disimpan, spermatozoidnya bapaknya disimpan gitu. Suatu ketika bapaknya sudah lulus ya, kemudian pulang ke Indonesia, tapi ibunya belum lulus gitu. Akhirnya tetap tinggal di luar negeri.
Tapi kemudian aku ingin hamil lagi kalau meskipun suamiku nggak ada di situ gitu. Bisa nggak? Hamil lagi bisa nggak? Bisa, dokter. Bisa. Ya, Bisa. jadi ambil Bisa, lagi dokter. oositnya sama spermatozoidnya di in vitro fertilization, kemudian ditanam di rahim ibunya. Ini boleh karena memang bapak ibunya terikat pernikahan. Dan itu nasabnya jelas. Nah, kalau hal itu berarti boleh. Tapi kalau yang surrogate mother itu nggak boleh. Itu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Fix, nggak ada pertanyaan ya. Oke, saya nanya pakai kata-kata ya. Jadi tolong jawab dengan kata-kata. Tidak ada, dokter. Tidak ada, dok. Tidak ada, dokter. Terima kasih Oke, dokter. baik. Terima kasih Terima dokter. kasih. Tidak ada. Terima kasih dokter. Terima kasih. Dengan demikian saya akhiri kuliah sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Terima kasih, dokter. Ya. Terima kasih Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.